Gulipat. Nomor 4, pilihan tepat. Dedi Erwan untuk Jawa Barat. Pasti dapat. Mana ya? Ini ya. Hormat. Iya. Salam. Salam Pak Gulipat. Iya. lupa. Gini, Pak, gini. Jangan gini. Salam Pat Gulipat. Nomor 4, pilihan tepat. Dedi Erwan untuk Jawa Barat. Pasti dapat. Mana ya? Ini ya. Hormat. Iya. Salam Pat Gulipat. Nomor 4, pilihan tepat. Dedi Erwan untuk Jawa Barat. Pasti dapat. Selamat datang di Satrio Bushido Library. Kali ini kita mau bahas satu organisasi yang saat ini sedang kita arahkan atau kita direct menjadi satu organisasi yang punya identifikasi Sunda, anak-anak muda Sunda, yaitu lebih tepatnya Paguyuban Sunda Muda atau PSM. PSM sudah melakukan beberapa kegiatan khususnya bedah buku yang mana terlihat antusias anak-anak muda Sunda di beberapa daerah itu sangat tinggi terhadap identifikasi Sunda ini, yang mana identifikasi Sunda ini kita cerminkan kepada tokoh Kang Deddy Mulyadi yang saat ini mencalonkan diri sebagai calon gubernur Jawa Barat. Yes. Sudah berapa tempat Bang yang saat ini sudah kita lakukan diskusi bedah buku? Ya, bedah buku Kang Deddy Mulyadi. Jadi bukunya itu adalah orang Sunda juga bisa. Orang Sunda juga bisa. Karangan Kang Deddy Mulyadi. Kang Deddy Mulyadi sendiri ya. Mulyadi, ya. Jadi bedah bukunya itu sudah dilakukan di Jakarta pertama, yang kedua di Bekasi, yang ketiga di Bogor, yang keempat di Sukabumi, nanti di Pelabuhan Ratu tanggal 19, kemudian tanggal 27 nanti di Garut gitu. Tasik juga enggak? Oh, di Tasik tanggal 20 di Tasik, tanggal 27 di Garut. Jadi kegiatan ini sebenarnya menurut saya itu ya kegiatan yang awalnya didorong oleh semangat pengen buat semacam rembuk untuk anak-anak muda Sunda. Tetapi karena kendala-kendala soal mobilisasi, akhirnya teman-teman dengan kemampuan yang dimiliki dan sumber daya yang dimiliki akhirnya dipecah menjadi kegiatan konsolidasi sekaligus mendorong penguatan dukungan terhadap Kang Deddy Mulyadi untuk menjadi gubernur Jawa Barat, diselingi dengan membedah pemikiran Kang Deddy Mulyadi lewat buku orang Sunda juga bisa itu gitu. Boleh dikupas sedikit nggak Bang? Kira-kira isi dari buku orang Sunda juga bisa ini? Yang paling pertama kan secara esensi dari buku ini sebenarnya kan itu mendorong apa yang pernah diikrarkan atau diungkapkan atau digagas oleh Oto Iskandar-Dinata, bahwa orang Sunda itu harus mampu dan sanggup untuk berkompetisi setidak-tidaknya di wilayah Jawa Barat sendiri atau di Tatar Sunda sendiri. Tapi untuk saat ini kan mestinya kita tidak berbicara tentang Tatar Sunda lagi. Seharusnya sedangkan Oto Iskandar-Dinata aja kan sudah di BPUPKI aja sudah ikut gitu loh. Artinya harusnya sudah secara nasional maupun internasional. Jadi buku ini menerangkan bahwa beberapa hal yang harus dilakukan oleh nonoman Sunda atau anak muda Sunda itu agar mereka tidak kalah di dalam wilayahnya sendiri. Jadi tuan rumah. Wilayahnya sendiri. Nah, cuman kan kita pengen melihatnya itu bukan hanya sebatas Sunda dalam kerangka biologis gitu ya, tapi Sunda dalam kerangka ideologis. Kerangka geologis dalam arti memahami apa yang menjadi falsafah sejarah dan peradaban Sunda yang memang pada masanya itu peradaban yang bisa dikatakan ya teratur lah. Sehingga kepada teman-teman PSM ini juga kita sampaikan bahwa ini kegiatan ini bukan semata-mata merespon atau ikut dalam porak-poranda pilkada, tetapi bagaimana menyebarluaskan, mendistribusikan ide-ide dan inspirasi-inspirasi yang lahir dari gagasan-gagasan dalam buku orang Sunda juga bisa, baik yang dinyatakan oleh Oto Iskandar-Dinata maupun yang dinyatakan oleh Kang Deddy Mulyadi.
Tapi dari banyaknya tokoh Jawa Barat yang ada di Indonesia saat ini, kenapa kemudian tokoh yang bisa mengidentifikasi politik tersebut adalah Kang Deddy Mulyadi? Yang paling pertama dia concern terhadap kebudayaan, Pak. Kan itu. Karena kan kita nggak mungkin bisa mengidentifikasi satu tokoh tertentu dia berasal dari daerah mana kalau dia tidak peduli dengan kebudayaannya. Kan itu. Ya. Pertama kan dia peduli dengan kebudayaannya. Kebudayaan itu dalam pengertian luas ya, ajarannya seperti apa, filosofinya seperti apa, sebelum Republik Merdeka bagaimana, sebelum agama-agama atau ajaran-ajaran agama masuk ke Indonesia seperti apa, kemudian karya-karya seninya seperti apa. Kan itu memang harus dipahami dulu secara utuh. Kalau itu nggak dipahami secara utuh, ya pasti dia tidak bisa teridentifikasi sebagai bagian dari budaya yang lahir dalam dirinya sendiri gitu. Seperti ya misalkan kalau kita bicara Jawa Barat sih, kalau bicara orang Sunda kan banyak sih orang Sunda yang menjadi tokoh publik kan banyak, tapi bagaimana mereka teridentifikasi kan yang pertama dari tindakan, perilaku sehari-hari, kemudian ya dari pidato-pidato dan tindakan-tindakan yang disampaikan gitu. Nah kan makanya kalau pertanyaan Abang kenapa bisa, karena dia menjiwai, mendalami dan membuat banyak hal berdasarkan literatur di masa lampau yang dia terapkan dalam kehidupan sehari-hari, baik dia sebagai personal maupun sebagai pejabat publik. Nah makanya kan kalau kita bicara tentang Kang Deddy Mulyadi, di satu sisi dia jadi budayawan, ya di sisi lain dia jadi tokoh publik atau politisi gitu. Tetapi dia menjadi politisi atau tokoh publik yang berangkat dari nilai-nilai kebudayaan yang hidup di masyarakat Sunda gitu. Tapi kalau sekarang PSM kemudian ingin mengambil ataupun ingin menjadikan Kang Deddy Mulyadi sebagai tokoh publik ataupun pemimpin di Jawa Barat, langkah selanjutnya kira-kira apakah ini bisa menjadi jalan untuk menjadikan Kang Deddy Mulyadi ini sebagai tokoh nasional? Ada arah ke sana? Ya sangat bisa. Kenapa? Ya sangat bisa. Karena kan begini, kalau kita bicara tentang kepemimpinan Indonesia, sebenarnya potensi-potensi yang akan memimpin pasca reformasi itu kan identifikasinya ada beberapa hal sebagai latar belakang. Yang paling pertama dia pernah menjadi pejabat publik, baik itu di tingkat kabupaten kota maupun di tingkat provinsi, ya kan? Artinya tahapan-tahapan itu bisa saja, makanya saya sampaikan kalau niatnya ke sana ya tentu jadi gubernur Jawa Barat harus menang. Jadi gubernur Jawa Barat harus menang. Kemudian yang kedua, nah spirit teman-teman orang Sunda juga bisa kan dia harus dimaknai dalam dua hal. Yang paling pertama makna secara internal terhadap dirinya orang Sunda, dan makna secara eksternal terhadap orang di luar dari Sunda itu sendiri. Makna internal terhadap orang Sunda untuk memacu mereka, kita pasti bisa gitu, ya kan? Kita pasti bisa. Orang Sunda juga pasti bisa menjadi pejabat publik, nah, misalkan, atau menjadi presiden atau wakil presiden, misalkan ya, bahasanya seperti itu. Artinya itu kan mendorong agar proses percaya diri dan proses effort mereka untuk meningkatkan kemampuan kompetisinya itu terus terjadi gitu ya. Atau misalkan bahasa yang kedua adalah untuk eksternal, untuk menyampaikan kepada orang di luar Sunda bahwasanya kami juga mau berjuang untuk republik gitu. Kami juga bisa untuk memimpin bangsa ini dengan konsep-konsep yang kami terapkan. Tetapi kan kita tidak bisa lagi dalam situasi keterbukaan sekarang kita hanya menyampaikan orasi atau menyampaikan propaganda atau menyampaikan agitasi. Tentu dibutuhkan apa yang kamu bilang bisa itu, kan gitu kan. Nah, untuk itulah makanya keberhasilan Kang Deddy Mulyadi memimpin Jawa Barat itu harus benar-benar terwujud, sehingga kata bisa itu adalah bisa seperti yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi memimpin Jawa Barat. Kira-kira begitu. Tapi kalau untuk harapan Abang buat PSM seperti apa? Yang paling pertama saya berharap PSM ini dia mampu mengikuti arus informasi, kemudian dinamika yang muncul, dan yang terakhir dia harus berani berhadapan dengan, pasti akan ada semacam pandangan-pandangan miring juga ya, kontra, atau ya ada pandangan-pandangan kontra juga terhadap spirit yang dibangun oleh PSM. Karena PSM itu kan spiritnya membangun apa yang mereka sebut adalah spirit kebudayaan gitu. Spirit kebudayaan tentu mereka berangkat dari hal-hal yang tumbuh di masyarakat Jawa Barat jauh sebelum kemerdekaan atau jauh sebelum zaman modern, yang mungkin saja bagi sebagian orang itu dinyatakan sebagai
tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai agama atau apa segala macamnya, dan mereka harus berani berdiri di situ dan menyatakan bahwasanya ya ini spirit Sunda, ya kan, ini spirit Sunda yang kami akan pelihara, baik itu dari sisi kebudayaan atau dari sisi kesenian, ya kan, etika bermasyarakat, etika dalam berkomunikasi, peradaban, etika dia dalam peradaban di masa lampau yang memang itu harus diakui sebagai bagian dari superioritas mereka sebagai masyarakat, sebagai entitas dalam republik ini gitu. Jadi jangan takut ketika misalkan dia menyatakan dirinya Sunda, kemudian dia harus pakai ikat, dia takut gitu, ya kan? Takut dibilang Indo gitu kan, nah, jangan takut. Kalau situasi itu tercipta, bisa jadi nanti bahwa dalam hal-hal seperti pemilihan politik atau pemilihan langsung, ya Jawa Barat memimpin, ataupun bisa langsung kemudian kalau solid nanti ini sudah menjadi satu pemahaman yang sama di masyarakat Jawa Barat, tinggal siapa aja yang mau dinaikin, tinggal gampang mungkin gitu, ataupun Kang Deddy langsung dijadikan sebagai tokohnya, itu mungkin sudah langsung jadi di Barat. Ya jadi, pasti jadi, karena dia untuk saat ini kan yang berani berdiri untuk tetap bertahan pada spirit Sunda dan berdiri pada semangat baik itu dari arsitekturalnya, kemudian kehidupan sehari-hari, kemudian penataan kotanya yang berangkat dari spirit kearifan lokal dari masyarakat Sunda, itu masih Deddy Mulyadi menurut saya itu ya. Nah, sebenarnya secara awam bisa kita katakan masih cuma Deddy Mulyadi lah yang pakai ikat kemana-mana mesti diteriakin dia Hindu atau apalah gitu ya. Tapi masih dia yang terus berani konsisten untuk pakai. Artinya kalau pertanyaannya apakah otomatis Deddy Mulyadi nanti salah satu sebagai personifikasi misalkan dengan spirit Sunda, itu ya menurut saya ya paling tepat yang dia paling cocok gitu. Meskipun ada tokoh-tokoh yang lain juga yang secara biologis ya lahir dari masyarakat Sunda. Oke, mantap. Jadi PSM ya menjadi organisasi yang mestinya didukung oleh semua anak muda di Jawa Barat. Iya. Nah, tetapi ada satu hal yang ingin saya sampaikan Bang lewat video ini. Jadi PSM ini kan bikin bedah buku namanya Orang Sunda Juga Bisa. Nah, judul bukunya hari ini terus digalang oleh teman-teman. Jadi bagi kalian yang misalkan yang bersedia untuk menjadi tuan rumah, untuk memfasilitasi kegiatan-kegiatan konsultasi sekaligus bedah buku ini, silakan nanti menghubungi, nanti kita bikin nomornya, nomor kontak sekjennya di video ini, atau nanti bisa menghubungi ya ke kita juga lewat admin yang ada, nomor admin yang ada di deskripsi video ini. Dan yang satu hal, teman-teman PSM membutuhkan donasi buku lebih banyak lagi untuk dibagikan di seluruh Jawa Barat, yaitu buku Orang Sunda Juga Bisa yang hari ini sudah tidak cetak dan kita pengen diajukan dicetak kembali, cuman butuh anggaran untuk itu. Bukunya menarik teman-teman, jadi teman-teman kalau misalkan punya rasa penasaran terhadap buku itu, mari sama-sama kita perbanyak, kita lestarikan lagi buku tersebut. Ya, kita mungkin ada teman-teman yang punya kelebihan rezeki untuk berdonasi kepada teman-teman PSM. Nanti juga kita cantumkan bagaimana cara untuk prosesnya, sehingga pemikiran-pemikiran Kang Deddy Mulyadi ini lewat buku tersebut akan masuk ke seluruh wilayah yang ada di Jawa Barat. Gitu Bang? Ya, benar. Oke, teman-teman sekalian, saat ini itu dulu untuk apa yang kita sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Salam dari kami. Cheers.